Film ini bercerita tentang perebutan pedang iblis. Pedang iblis adalah pedang nomor 1 di dunia. Saat ini, pedang tersebut dimiliki oleh Qin Yi Dao, seorang pendekar pedang nomor 1. Setelah memiliki pedang tersebut, Qin Yi Dao menghilang dari dunia persilatan bersama seorang anak pengemis yang ia temukan di jalanan. Ia menyamar sebagai pemilik warung. Tapi pada akhirnya, orang-orang dunia persilatan berhasil menemukannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali dengan memperlihatkan para biksu yang sedang berdoa di kuil. Datang seorang pria menuju kuil. Dia ingin mengambil pedang nomor 1 di dunia yang disimpan dalam kuil tersebut. Dia disambut 3 pendekar pedang yang menjaga kuil tersebut. Terjadi pertarungan di antara mereka. Akhirnya, pria tersebut berhasil mengalahkan para penjaga. Dia masuk kuil dan mengambil pedang. Pria tersebut bernama Qin Yi Dao. Qin Yi Dao melakukan perjalanan naik kereta kuda. Dia berpapasan dengan anak pengemis yang sedang kelaparan. Anak tersebut melihat ada gadis kecil duduk di belakang kereta. Dia melempar apel ke jalan. Anak pengemis tersebut mengambilnya dan mengejar kereta Yi Dao. Ketika lewat jembatan, Yi Dao disergap oleh para pendekar yang menginginkan pedangnya. Namun mereka bukan tandingan Qin Yi Dao. Dengan mudah mereka dikalahkan. Ketika mengeluarkan kekuatan pedangnya, kekuatan pedang Qin Yi Dao mengenai anak pengemis tersebut hingga pingsan. Beberapa tahun kemudian, tampak seorang pemuda berjalan di kota. Ada seorang gadis yang berlarian dikejar para pria. Gadis ini tidak mau dijadikan wanita penghibur. Pemuda ini ingin menolongnya, tapi dia tidak berani. Pemuda ini bernama Gao. Gao melihat perkelahian di jalan, ia ketakutan melihatnya. Gao membeli daging dan apel, kemudian pulang. Gao ini ternyata bekerja di warung. Ia meletakkan apel di lantai 2 warung tersebut. Di warung tersebut ada seorang gadis yang tinggal di lantai 2. Gadis tersebut mengambil apel dan menggigitnya. Pada malam hari, tampak seorang pria berlari ketakutan. Dia masuk kota, tiba-tiba ada seorang pendekar wanita misterius yang menghadangnya, lalu menghabisinya. Keesokan harinya, warga menemukan jenazahnya. Di dalam sebuah rumah, ada 3 orang yang membicarakan pembunuhan semalam. Mereka adalah Yi Shanxian, Gui Shandao, dan Bing Yanlu. Bing Yanlu mengatakan dia menemukan mayat Xian Jujian. Yin Shanxian terkejut. Pembunuh nomor 2 di dunia, Xian Jujian, ada di kota San Buguan. Yin Shanxian mendengar rumor bahwa dia mencari Qin Yi Dao yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan di kota San Buguan. Gu Shando mengusulkan agar mereka bertiga membunuh Qin Yi Dao dan mengambil hadiah. Nyawa Qin Yi Dao ini bernilai 20.000 karat emas. Tapi mereka takut mendahului kerajaan. Karena kerajaan juga mengincarnya, mereka akan memberi kesempatan keluarga Nangong untuk bergerak dulu. Gao kembali ke pasar. Ketika selesai membeli apel, dia bertemu dengan kakek nenek pendongeng. Dia meminta Gao mendengarkan ceritanya. Gao kemudian pulang. Kakek dan nenek tersebut mengikuti Gao sampai ke warungnya. Mereka berdua memesan mie. Pemilik warung mengatakan ke Gao kalau dia saja yang akan membuatnya dan menyuruh Gao pulang. Kakek dan nenek ini ternyata adalah seorang pembunuh. Dia datang untuk menantang Qin Yi Dao bertarung. Ternyata kakek pemilik warung tempat Gao bekerja adalah Qin Yi Dao. Qin Yi Dao sudah lama menghilang dari dunia persilatan. Ternyata dia buka warung. Qin Yi Dao ini kehilangan satu tangannya. Mereka akhirnya bertarung. Walaupun hanya dengan satu tangan dan tanpa pedang, Qin Yi Dao dengan mudah mengalahkan kakek nenek tersebut. Qin Yi Dao menyuruh mereka pergi. Ketika kakek nenek ini melewati hutan, dia bertemu dengan pendekar wanita misterius. Keesokan harinya, warung Gao kedatangan tamu para pendekar. Mereka menanyakan jalan menuju kota San Buguan. Gao menunjukkan jalannya. Warung Gao kedatangan pengungsi yang kelaparan. Gao bagi-bagi makanan ke mereka. Namun, para pengungsi ini malah berebut makanan dan berkelahi. Gao memisahkan mereka, tapi malah dipukuli. Gao ditolong oleh salah satu pendekar. Pendekar wanita tersebut memberikan sapu tangannya ke Gao. Qin Yi Dao hanya melihatnya. Para pendekar tersebut pergi.
Gao teringat sesuatu. Ketika jatuh tadi, dia sempat melihat seseorang memasukkan sesuatu ke makanan kuda-kuda. Gao pergi keluar. Dia melihat kuda-kuda mati. Dan juga mayat pendekar yang tadi di warungnya. Dia melihat pendekar wanita yang memberinya sapu tangan sedang dikeroyok. Gao menolongnya, walaupun dengan gerakan yang sembarangan. Gao dapat mengalahkan mereka. Gao membawa pendekar wanita tersebut ke rumahnya. Gao teringat masa lalunya, ketika dia sering dipukuli. Rumah Gao hanya berjarak 100 langkah dari warungnya. Dia sengaja membuat rumah berjarak 100 langkah dari warung, karena dia disuruh oleh gadis yang suka makan apel. Pendekar wanita yang ditolong Gao sangat berterima kasih. Pendekar wanita ini bernama Nan Gong Ying. Dia adalah kepala keluarga Nan Gong. Keluarga Nan Gong terkenal karena pedangnya. Kepala keluarga Nan Gong selalu menjadi ahli pembuat pedang terbaik di dunia. 20 tahun lalu, ayahnya mencampur emas dengan batu meteor luar angkasa. Dan terbentuklah pedang emas. Tapi menurut ayahnya, pedang tersebut adalah pedang iblis. Ayahnya membutuhkan waktu lama untuk menguasainya. Jika dia tidak dapat menguasainya, pedang tersebut akan dihancurkan. Lalu ada pendekar pedang nomor 1 di dunia yang merebut pedang tersebut dengan membunuh banyak orang. Orang-orang memanggil pendekar tersebut dengan nama Qin Yi Dao. Nan Gong Ying mengatakan Qin Yi Dao yang membunuh ayahnya. Dia mendapat kabar bahwa Qin Yi Dao berada di kota San Buguan. Nan Gong Ying meminta tolong Gao untuk mengirim pesan. Gao teringat, dulu kakek pemilik warung memotong tangannya karena merasa bersalah kepadanya. Gao tidak mau membantunya. Nan Gong Ying memberi Gao sebuah batu. Batu tersebut bisa mendeteksi keberadaan pedang emas. Jika dekat dengan pedang emas, batu tersebut akan bergetar. Nan Gong Ying curiga pemilik warung adalah Qin Yi Dao. Esoknya ketika di warung, Gao masuk diam-diam ke kamar pemilik warung dengan membawa batu dari Nan Gong Ying. Gao senang karena batunya tidak bergetar. Gao mau membantu Nan Gong Ying sebagai pengantar pesan. Dia membawa surat tersebut ke sebuah rumah. Ketika dia keluar dari rumah tersebut, Yin Sanxian melihatnya. Yin Sanxian masuk ke rumah tersebut. Dia terkejut karena ternyata yang menerima pesan adalah Bin Yanlu. Yin Sanxian membunuh Bin Yanlu karena dianggap berkhianat. Gao datang ke sebuah penginapan. Dia datang untuk membebaskan wanita yang dulu pernah dikejar-kejar para pria dan minta tolong padanya. Pemilik penginapan tersebut ternyata adalah Yin Sanxian. Tapi ternyata wanita tersebut sudah meninggal karena bunuh diri. Gao marah, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Gao pulang. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan pendekar wanita misterius. Dia menanyakan di mana keluarga Nan Gong. Wanita tersebut menyerang Gao, tapi Gao berhasil melarikan diri. Sampai di rumah, Gao mengajak Nan Gong Ying sembunyi di gua. Gao menyuruh Nan Gong Ying pergi, tapi dia tidak mau. Dia tetap akan mencari pedang emas, karena jika pedang emas masih digunakan untuk membunuh, dosa keluarga Nan Gong tidak akan berhenti. Gao kembali ke warung. Dia meletakkan apel di meja si gadis. Gao mengatakan bahwa dia tidak akan ikut aturannya lagi. Aku sangat menyukaimu sejak pandangan pertama. Sekarang aku kena masalah. Aku hanya berharap jika mati, kau menitikkan air mata untukku. Gao masuk ke kamar gadis tersebut. Ia melihat pedang emas di sana. Tiba-tiba, gadis tersebut muncul. Dia menyuruh Gao untuk mengambil pedang tersebut, agar dia bisa menjadi pendekar nomor 1. Tapi Gao malah ketakutan. Dia mengatakan dia tidak ingin pedang. Gao terjatuh ke lantai bawah. Kakek pemilik warung melihatnya, tapi dia hanya diam saja. Gao berlari pulang. Dia terkejut Nan Gong Ying sudah ada di rumahnya. Gao mengatakan dia sudah bertemu dengan Qin Yi Dao. Dia mengatakan kakek adalah Qin Yi Dao. Ternyata Gao baru tahu kalau kakek pemilik warung adalah Qin Yi Dao. Gao berencana untuk pergi, tapi Nan Gong Ying membujuknya untuk membunuh Qin Yi Dao dan mengambil pedang. Gao mengatakan kakek yang merawat dan mengajarinya bermeditasi. Nan Gong Ying mengatakan orang yang mengepungnya waktu itu adalah master bela diri, tapi kau dapat mengalahkannya.
Gao mengatakan, kakek hanya mengajarinya memotong kayu. Sambil menangis, Gao mengatakan kalau dirinya hanyalah anjing yang mencari tulang. Aku selalu kabur. Bahkan, aku takut menyelamatkan seseorang. Nan Gongying membujuknya untuk tetap membunuh kakek Qin Yidao, sambil mengajak Gao tidur. Di warung, kakek pemilik warung sedang ngobrol dengan gadis yang suka makan apel. Gadis ini mengatakan, gigitan pertama adalah yang paling sempurna. Jadi, aku tidak pernah menggigit apel 2 kali. Aku sudah memberi kesempatan untuk Gao, tapi Gao tidak mau. Kakek mengatakan, kau merasa gigitan pertama paling sempurna, karena kau tidak pernah merasakan gigitan kedua. Esoknya ketika bangun tidur, Nan Gongying melihat pedang Gao yang biasa digunakan untuk memotong kayu. Nan Gongying mengatakan itu pedang yang bagus. Gao mengatakan, Qin Yidao menyuruhnya membuat pedang sendiri. Nan Gongying membujuk Gao untuk mengambil pedang emas dan membunuh Qin Yidao. Tapi Gao tetap tidak mau, karena Qin Yidao lah yang membesarkannya. Ternyata Gao adalah anak pengemis yang dulu terkena kekuatan pedang emas hingga pingsan. Dan tiba-tiba, Nan Gongying menusuk Gao dengan pedangnya. Nan Gongying mengatakan, sampah. Gao dilempar keluar rumah. Di luar, ternyata sudah ada Yin Shanxian dan para pendekar lain. Nan Gongying mengatakan kepada Gao kalau lukanya dulu adalah palsu. Para pengungsi juga palsu. Dan Qin Yidao tidak membunuh ayahnya. Jadi semua yang dulu dikatakan Nan Gongying hanyalah karangan untuk menipu Gao. Di warung, sang gadis melihat mejanya, tapi di sana tidak ada apel lagi. Qin Yidao mengatakan, manusia jika kehilangan baru tahu cara menghargai. Tiba-tiba datang Nan Gong dan pendekar yang lain. Mereka membawa Gao yang sedang terluka. Nan Gong meminta Qin Yidao menyerahkan pedang atau muridnya mati. Qin Yidao mengatakan dia tak punya murid. Orang-orang ini berbicara dengan Qin Yidao, tapi sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan sang gadis. Qin Yidao mengatakan Gao adalah anaknya. Orang-orang menertawakannya, karena putra pendekar pedang nomor 1 pengecut seperti anjing. Qin Yidao menyerang para pendekar tersebut. Qin Yidao berhasil mengalahkan mereka. Tiba-tiba datang pasukan kerajaan bersenjata api. Di antara pasukan kerajaan tersebut ada Gui Sandu. Melihatnya, Yin Shanxian marah. Pasukan tiba-tiba menembak. Yin Shanxian tewas. Qin Yidao juga tewas terkena tembakan para tentara. Sang gadis terkejut. Dia mendekati Qin Yidao. Gao melihatnya. Dia ingin melindungi sang gadis dari tembakan. Tapi ternyata peluru dan Gao yang kena sang gadis hanya tembus dan melewatinya saja. Gao bertanya pada sang gadis, kau sebenarnya apa? Sang gadis mengatakan, aku adalah pedang yang kalian perebutkan. Rupanya sang gadis ini bukan manusia, tapi jiwa dari pedang iblis. Dan yang bisa melihatnya hanya Gao dan Qin Yidao. Sebelum tewas, Qin Yidao meminta sang gadis untuk menyelamatkan Gao. Qin Yidao pun tewas. Sang gadis pun menangis. Nan Gongying mengambil pedang iblis. Sang gadis menyelamatkan Gao dengan memberikan sedikit energinya. Dia kemudian berpindah, meninggalkan pedang emas dan tinggal di pedang milik Gao. Pasukan kerajaan menyerang dan menangkap penduduk kota San Buguan. Malam harinya, Nan Gongying mendapat hadiah dari jenderal pimpinan pasukan kerajaan. Tapi Gui Sindao dihabisi. Pasukan ini ternyata adalah pasukan yang sudah bergabung dengan para pemberontak. Jenderal meminta agar Nan Gongying jadi istrinya. Nan Gong pun tidak keberatan. Esoknya, Gao terbangun. Lukanya sudah sembuh. Dia membaca pesan dari gurunya. Gurunya meminta agar Gao menggunakan namanya yang sebenarnya, yaitu Qin Fei. Ia mengatakan selama 3 tahun, dia dikuasai pedang iblis, sampai dia bertemu dengan anak pengemis yang bisa melihat jiwa pedang iblis. Selama 10 tahun, dia ingin menunjukkan kepada pedang iblis seperti apa manusia itu. Dia juga sengaja menyuruh Gao menghadapi penghinaan agar hatinya kuat. Gao mengatakan dia tak akan lari lagi. Dan mulai saat ini namanya adalah Qin Fei. Gao kemudian pergi menyelamatkan penduduk San Buguan. Gao kini sudah berubah jadi pendekar pedang yang hebat. Karena sebenarnya selama ini Qin Yidao secara tidak langsung melatihnya jurus pedang.
dengan cara Gao selalu disuruh memotong dan membelah kayu. Hanya saja selama ini kepercayaan dirinya yang belum bangkit. Dengan mudah dia mengalahkan pasukan kerajaan. Ia sampai di markas pasukan. Dia menghadapi pasukan bersenjata. Dengan mudah Gao mengalahkannya. Gao berhadapan dengan sang jenderal. Ternyata bukan, tapi Nan Gong yang menyamar jadi jenderal. Sang jenderal sendiri sudah dihabisinya, dan ternyata Nan Gong Ying ini adalah pendekar wanita misterius yang dulu membunuh para pendekar. Nan Gong juga mempunyai pedang iblis yang lain. Gao tidak mau bertarung menggunakan pedang iblis. Dia menyuruh sang gadis keluar dari pedangnya. Mereka bertarung. Gao sempat terdesak, tapi dia berhasil mengalahkan Nan Gong Ying. Ketika Nan Gong kalah, ada bayangan yang keluar dari tubuhnya. Gao bertanya, "Apa itu?" Sang gadis menjawab, "Itu adalah diriku yang lain." Nan Gong Ying tewas. Gao menyelamatkan penduduk. Gao pulang ke warungnya. Sang gadis mengatakan, "Ada 7 pedang lagi seperti dirinya, tapi aku yang paling kuat." Gao memberi sang gadis sebuah apel. Sang gadis menggigitnya. Mereka pergi meninggalkan warungnya. Dan sampai di sini cerita pun berakhir.